Saya Fadil Delta Pramudita nomor absen 33 sebagai anggota. Saya Rahmat Cahaya Ramila nomor absen 31 sebagai anggota. Saya Sindia Citra Widiatami absen 9 sebagai anggota. Saya Musyafah Biustiaki absen 26 sebagai anggota. Kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami agar kami tetap semangat menjalani ujian hidup ini. Juanda, aktif, kreatif, inovatif, kritis, ambis, tapi tetap slay. Mungkin teman-teman yang menonton ada yang kurang tahu nih tentang apa itu Kabinet Juanda. Jadi, Kabinet Juanda adalah kabinet yang bertugas pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh IRH Juanda Kartawijaya bersama dengan 3 wakilnya, yaitu Mr. Hardy, Idam Chalid, dan Dr. Laimana. Kabinet Juanda juga dikenal sebagai Kabinet Karya dan Zakon Kabinet. Maksud dari Zakon Kabinet adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh yang ahli di bidangnya, bukan dari partai politik tertentu. Nah, supaya teman-teman ini gak tambah bingung kita mau jelasin apa aja, berikut poin-poin yang akan kita jelaskan dalam Kabinet Juanda. Yang pertama, tujuan deklarasi Juanda. Yang kedua, isi deklarasi Juanda. Yang ketiga, isi pancakarya. Yang keempat, pembentukan dewan. Yang kelima, normalisasi hubungan. Yang keenam, pembatalan KMP. Yang ketujuh, pengembalian IRBA. Yang kedelapan, mempercepat pembangunan. Dan yang terakhir adalah pembubaran. Yang pertama, tujuan Kabinet Juanda untuk mewujudkan wilayah negara Indonesia yang utuh, menentukan batas wilayah Indonesia yang sesuai dengan asas kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Isi deklarasi Juanda tahun 1957. 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan. 1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. 3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Selanjutnya, poin ketiga adalah Pancakarya. Pancakarya berisikan 5 poin. Yang pertama adalah membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, menggiatkan pembangunan. Keempat, memperjuangkan Irian Barat. Dan yang terakhir adalah melancarkan pelaksanaan pembatalan isi KMB. Selanjutnya adalah pembentukan dewan. Pada 9 April 1957, Kabinet Juanda yang disebut juga dengan Kabinet Karya dibentuk lewat keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 1957. Juanda Kartawijaya ditunjuk sebagai Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan Indonesia. Kabinet Juanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancakarya. Selanjutnya, poin nomor 5, normalisasi hubungan. Di era Orde Lama, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Beruntung tak pernah terjadi peperangan besar. Konfrontasi Indonesia-Malaysia dilahirkan oleh Soekarno. Konfrontasi pada seiring dengan lengsernya Soekarno. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat memburuk setelah Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Permusuhan itu membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB pada 1965, dan Indonesia keluar dari dan dikucilkan dari pergaulan internasional. Ambisi Soekarno untuk menunjukkan kehebatan Indonesia menguras kas negara ini berimbas pada kehidupan rakyat yang masih kesulitan setelah merdeka. Di bawah Soeharto, hubungan Indonesia-Malaysia diperbaiki. Dikutip dari Sejarah Diplomasi Indonesia tahun 2018, pemerintah Indonesia berunding dengan Malaysia dari 28 Mei hingga 1 Juni 1966. Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik di Bangkok, Thailand.
Setelah persetujuan Bangkok bahwa Indonesia Malaysia berangsur membaik, persetujuan Bangkok ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya persetujuan normalisasi hubungan Malaysia Indonesia pada 11 Agustus 1966. Pada 31 Agustus 1967, Indonesia dan Malaysia kembali membuka hubungan diplomatik tingkat kedutaan besar setelah setahun sebelumnya diputus. Kemudian pada 7 September 1967, kedua Menteri Luar Negeri resmi membuka kembali hubungan politik. Poin ke-6, pembatalan KMB. Karena ingin diakui, kedua negara ini berdiplomasi dengan membuat beberapa kali kabinet. Namun dari beberapa kabinet yang dilakukan Belanda semakin ingin menyempitkan wilayah Indonesia. Saat KMB, Belanda hanya ingin mengakui wilayah Indonesia hanya sebagian dari Pulau Sumatera, dan Belanda ingin membuat bentuk negara Indonesia berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu, pada kabinet Juanda di KMB banyak ditentang. Lalu selanjutnya poin ke-7 ialah pengembalian hebat. Masalah Irian Barat sudah dibicarakan dalam konferensi meja bundar atau yang biasa disebut KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 September 1949. KMB merupakan konferensi segitiga yang terdiri dari BFO, Republik Indonesia, dan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Manshaven, dan pihak kunci sebagai penengah adalah Critchley. Hasil dari keputusan meja bundar ialah 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia paling lambat akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Lalu yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan pemerintah kolonial Belanda bekerja sama dalam suatu perserikatan yang dipimpin oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela serta persamaan derajat dan hak. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda, hak konsesi dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, semua hutang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh Republik Indonesia Serikat. Dan yang keenam yaitu Republik Indonesia Serikat membentuk angkatan perang dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai inti kekuatannya. Lalu yang selanjutnya poin ke-8 yaitu mempercepat pembangunan. Dikarenakan tidak mempercepat pembangunan, kabinet-kabinet yang hanya membuat program dan tidak melaksanakan pembangunan sudah diganti kabinet lain. Hal ini mempercepat proses pembangunan yang ada di Indonesia agar tidak tertinggal jauh dari pembangunan negara lain. Yang terakhir yaitu pembubaran. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya jatuh karena dibubarkan. Pembubaran ini sebagai efek dari dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kabinet Juanda atau dikenal juga dengan Kabinet Karya merupakan kabinet terakhir yang aktif menjabat pada masa demokrasi liberal, yakni pada periode 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Nama kabinet ini berasal dari nama Perdana Menteri yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan, yaitu Juanda Kartawijaya. Kabinet Juanda disusun guna menggantikan Kabinet Ali yang disebut juga Kabinet Ali, yaitu kabinet yang aktif pada tanggal 26 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Nama kabinet ini juga berasal dari nama Perdana Menteri yang menjabat, yakni Ali Sosrowijoyo. Timbulnya tekanan yang diakibatkan terjadinya berbagai pemberontakan di daerah, salah satunya pemberontakan DI atau TII, menyebabkan Kabinet Ali II jatuh. Kemudian Ali mengembalikan jabatannya kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini sebagai jawaban atas permasalahan saat itu, yakni Dewan Konstituante gagal menyusun undang-undang yang baru sebagai pengganti UUD S 1950. Dan juga seringnya pergantian kabinet yang menyebabkan politik tidak stabil. Jadi kesimpulannya, Kabinet Juanda atau Kabinet Karya jatuh karena dibubarkan. Pembubaran ini adalah efek dari dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Mohon dibaca.